Rapat. Suruh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sahabat PKU dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta dapat melonceng acara, salah satu acara di spesial Ramadan kita, yaitu Sabar Sarasean bareng Ustadz. Nah, pada pagi hari ini untuk teman-temanku, tentunya kita akan datangkan tamu spesial. Sudah ada di samping saya sih, jadi harusnya nanti hilang dulu kayak gitu ya. Tapi ini karena tidak diedit, jadi langsung datang. Ya, ini Ustadzuna, Ustadz Umar Said Prawoto. Nah, untuk teman-temanku yang standby di Instagram kami ataupun yang ada di YouTube, jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan, karena pagi hari ini spesial kita datangkan tamu ini untuk membicarakan bagaimana konsep memuliakan tamu dengan holistic healthcare. Dan tentunya sekali lagi untuk teman-temanku, teman sehat PKU, jangan lupa menjaga tetap 5M. Walaupun kami sekarang tidak memakai masker, tentunya kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, oke, langsung saja kita hadirkan, kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ustadz Prawoto? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sahur perdana? Ya, pokoknya tetap semangat ya. Tetap semangat, sahabat PKU, tetap Ustadznya aja semangat, apalagi kita yang mendengarkan pada pagi hari ini. Nah, langsung saja Ustadz, kita ngobrol-ngobrol ini. Jadi, apa sih kok PKU katanya ada satu program yang dimana program itu untuk memuliakan pasien? Itu konsepnya seperti apa? Ya. Jadi pasien itu kan datang di rumah sakit itu kan sakit yang kecenderungan kuat itu karena sakit secara fisiknya, ya, secara fisiknya. Kemudian kadang-kadang kita itu lupa bahwa sakit fisik itu bisa juga disebabkan karena faktor-faktor yang lain, termasuk faktor psikologisnya, kadang-kadang sosialnya, itu juga kan muncul. Maka bagaimana ketika di rumah sakit itu sakit secara fisik itu diberikan satu pengobatannya, tetapi tidak melupakan, jadi tidak mengabaikan hal-hal yang sifatnya non fisik, yaitu spiritualnya, psikologinya maupun juga sosialnya. Ini yang kemudian menjadi sebuah pelayanan yang terintegrasi. Oke, berarti itu. Pasien itu masuk ke PKU itu tidak hanya diobati secara fisik. Iya, iya, seperti itu. Masya Allah. Ya, seperti itu. Nah, terus konsepnya seperti apa? Implementasinya nih. Terus program-programnya apa sih yang real, yang katanya tadi kalau pasien masuk ke PKU itu tidak hanya diobati secara fisik, tetapi juga tadi ada spiritual sama psikologi. Nah, itu secara realnya seperti apa? Ya, secara realnya bahwa bagaimana supaya ketika pasien itu sakit di rumah sakit, kemudian perlu perawatan, itu rumah sakit mengupayakan bagaimana spiritual pasien tetap terjaga. Terutama yang kita tekankan bagaimana supaya ketika dia sakit, dirawat itu, ya sholatnya jangan sampai lupa. Jadi kan kadang-kadang timbul persoalannya, persoalan ketika dia itu sakit kan, dia nggak sholat, kenapa nggak sholat? Dia nggak tahu bagaimana cara sholat, atau mungkin dia belum ada Gusti Allah itu kan Maha Pengampun gitu ya. Jadi nanti kalau saya sehat saya akan sholat lagi. Ini kan sedang sakit ya kan, ini kan konsep yang salah. Ini harus diluruskan. Padahal Islam itu kan sangat mudah. Nah, kita bagaimana memberikan kepada pasien itu, ya fisiknya kita berikan, tapi juga kita jaga supaya spiritualnya itu tetap terjaga juga gitu. Oke, luar biasa kan sahabat PKU. Ya. Jadi jangan pernah ragu lagi datang ke PKU, karena ternyata orang yang berobat ke PKU ini bukan hanya sekedar diobati dengan obat resep dokter, tetapi juga ada sentuhan-sentuhan kerohanian. Nah, apa saja nih program kerohanian yang meneguhkan, yang menguatkan spiritual pasien? Jadi ketika pasien dirawat itu kan setiap hari akan dikunjungi oleh petugas bina rohani. Setiap hari itu? Setiap hari. Masya Allah. Kemudian setiap hari guys. Kemudian didatangi, kemudian kita sapa mereka bagaimana kondisinya ya.
Kemudian senantiasa kita motivasi bahwa sakit itu datangnya dari Allah. Nah, ini kan penting. Jadi acceptance, penerimaan pasien itu penting karena itu nanti menyangkut kaitannya dengan ketenangan diri pasien itu, dan ketenangan itu kan membuat imunnya menjadi lebih kuat dan ini akan juga mempercepat proses kesembuhan. Jadi menghilangkan kecemasan, keraguan-keraguan itu hal yang penting dan itu harus diperhatikan. Apalagi kemudian nanti setelah diberikan tausiah atau nasihat atau kadang kita juga berdiskusi itu, kemudian bisa kita tutup juga dengan doa. Biasanya doa ini kan sebuah kekuatan yang juga luar biasa untuk di samping penerimaannya sudah bagus bahwa sakit itu datangnya dari Allah, kemudian dia menerima, kemudian kita doakan, ini kan tambah lagi yang namanya kekuatan tadi sehingga akan juga menambah imunitas, maka insya Allah juga akan mempercepat proses kesembuhan pasien. Nah, seperti itu konsepnya. Luar biasa. Jadi begitu lengkap ya kalau kita datang ke PKU. Itu luar biasa, bukan hanya dokternya yang visit, kerohaniannya juga visit. Iya, masih juga ya. Nah, selain tadi motivasi doa, terus diingatkan sholat, terus layanan apa sih yang ada di Bina Rohani ya kalau nggak salah kalau bagiannya itu? Ya, aspek-aspek sosial karena juga muncul ya. Kadang-kadang pasien sudah menerima konsep sakitnya itu karena dia sakit itu datangnya dari Allah, Allah yang menyembuhkan. Kemudian juga sudah kita doakan, tapi juga kadang muncul persoalan, terus kadang-kadang pembiayaannya itu kan meskipun sekarang ini banyak di cover oleh pemerintah dengan BPJS ya, tetapi juga kadang masih muncul juga ini persoalan ini, terus bagaimana ini apa, terus kemudian kita biarkan. Ternyata tidak, rumah sakit juga membantu kalau toh memang ada persoalan kaitan dengan pembiayaan apa misalnya, kalau misalnya pasien umum itu karena juga ketika sudah dirawat, kemudian tahu biayanya sekian itu, wah, dia tidak menduga, jadi ternyata berat juga. Maka rumah sakit juga bisa memberikan keringanan juga. Jadi tidak usah khawatir. Jadi misalnya, yang penting PK itu pokoknya dirawat dulu lah, urusan administrasi itu belakangan aja. Wah, luar biasa. Jadi insya Allah begitu. Tapi artinya prosedur tetap kita jalankan. Oke, siap. Jadi seperti itu. Jadi dalam bahasa Jawa, kabeh iso dirembuk gitu. Yang penting kan kalau rumah sakit itu ya sakitnya kita atasi dulu lah, itu seperti itu. Ini kalau yang lainnya bisa kita rembuk. Kadang-kadang juga muncul misalnya pasien baru bisa bayar sekian, ya tidak apa-apa kapan mau menyelesaikan. Tapi yang penting kan kita saling husnudzon, prasangka yang baik dan juga saling percaya begitu. Ini yang diterapkan itu. Nah, lagi-lagi Ustadz, kita akan detailkan sebenarnya ketika pasien datang itu, kan tadi setiap orang kan punya basic keagamaan masing-masing, pengetahuan keagamaan masing-masing, dan penerimaan terhadap sakit masing-masing. Nah, kira-kira dengan konsep apa tadi, holistic healthcare ya, yang dimiliki oleh PKU itu, apakah bisa melihat kondisi penerimaan dan psikologi pasien tersebut? Ya, jadi kaitannya dengan holistik tadi ya, kan itu menyeluruh, jadi meliputi aspek fisik, biopsikososial dan spiritual. Jadi kaitannya misalnya kalau secara fisik kan sudah ranah para dokter dan teman-teman perawat ini. Jadi itu sudah kita lepas, itu sudah kita percayakan. Tapi yang ranah kaitannya dengan psikologi, spiritual dan sosial itu menjadi ranah kita yang kemudian ketika pasien itu datang misalnya kaitannya dengan penerimaan, bagaimana supaya pasien itu bisa menerima bahwa sakit itu adalah merupakan pemberian Allah, itu ganjaran Allah, dan kalau misalnya itu diterima dengan kesabaran, dengan keridhaan, kan akan bisa menghapuskan dosa kesalahannya. Jadi kalau seperti itu kan konsep, jadi dia artinya insya Allah tidak mengeluhkan apa, dia yakin bahwa kalau saya ridho, saya sabar menerima, kan tidak ada orang, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Maka kemudian dengan sakit itu insya Allah kemudian, oh iya ya, jadi sakit itu kalau diterima dengan sabar, keridhaan itu kharaja min dzunubi, kata Rasul itu dia akan keluar dari dosa-dosanya. Artinya kalau keluar dari dosanya dia diampuni dosanya. Nah, kan gitu. Kemudian kaitannya dengan spiritual tadi. Jadi pasien itu ketika sakit itu sholat itu kan Islam itu memberikan kemudahan, kan yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan kau persulit, sehingga kalau sholat itu nggak bisa berdiri, tidak apa-apa duduk. Gitu loh. Kalau udah duduk susah ya kemudian berbaring. Kalau nggak bisa wudu ya tayamum. Jadi itu ada tata cara bagaimana sholat dalam keadaan
duduk, berbaring, bahkan tayamum itu kita ajarkan semuanya di situ. Jadi sangat praktis sebenarnya. Jadi Islam itu mudah sehingga pasien itu jangan sampai mempersulit diri. Jadi Islam itu mudah. Kayak tadi itu. Jadi kalau tidak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Bahkan berbaring aja menggerakkan susah ya. Tangan aja susah digerakkan itu bahasa dengan isyarat, bahkan dengan kedipan mata itu juga bagian dari ajaran Islam sendiri. Jadi itu kan mudah sekali. Jadi inilah yang kemudian kita sampaikan kepada pasien supaya pasien ya secara fisik terobatinya, tapi juga secara rohani ya psikologinya, spiritualnya juga ya bisa teratasi juga gitu loh, nggak ada problem gitu Pak. Itu harapan kita seperti itu. Amin. Nah ini sahabat PKU sudah mulai gamblang ya, kita lihat ternyata PKU itu tidak hanya sekedar tadi yang dilihat hanya fisik-fisiknya saja, tapi ternyata ada layanan-layanan yang emang untuk menambah imunitas baik dari spiritualitasnya maupun psikologinya. Nah Ustaz, dengar-dengar nih saya juga tadi cari ke PAN, itu kalau saya ngelihat begitu detail sih holistic healthcare ya kalau nggak salah itu tadi, itu ada yang katanya soro, ada asapnya obedient atau apalah kayak gitu, yang tingkatan soro sampai nirvana itu nanti kok bisa berbeda, dan apakah treatmentnya juga berbeda atau sama? Ya, jadi memang kalau kita rinci lebih mendalam, misalnya kan problem psikologi itu kan ada dalam diri pasien. Ketika ada problem psikologi pada diri pasien pun juga muncul kadang-kadang problem spiritual. Tetapi juga ada dalam kondisi tertentu pasien itu secara psikologi nggak masalah, ya nggak masalah dia. Tapi secara spiritual dia bermasalah. Ataupun juga sebaliknya, dia bermasalah dari sisi spiritualnya, nah, gitu. Jadi saling berbolak-balik seperti itu. Tetapi juga ada yang dia tidak ada masalah gitu. Artinya secara penerimaan psikologinya dia sudah bagus ya, kemudian spiritualnya juga bagus. Ini yang pasien spesial kalau seperti ini. Ini kan kalau dalam bahasa kita di holistic healthcare itu ya nirvana, itu tingkatannya sudah dia tidak ada problem masalah kaitannya dengan psikologi maupun spiritualnya. Dan inilah menjadi endingnya begitu. Nanti kalau pasien pulang ya harapannya menjadi nirvana tadi. Jadi fisiknya teratasi, psikologinya teratasi, spiritualnya juga teratasi. Jadi betul-betul ketika dia pulang, mudah-mudahan tambah iman takwanya kepada Allah. Begitu, itu seperti itu. Kalau di rumah sakit kita itu, ya itu cara mengatasi kan ada istilahnya kan, tadi disebut soro, kemudian obedient itu tadi. Jadi ada problem-problem kaitannya dengan spiritualnya saja, psikologinya tidak bermasalah. Ada juga yang psikologinya bermasalah, spiritualnya tidak. Itu hanya pengkotakan dalam lebih memudahkan bahwa pasien ini ada masalah dari sisi psikologi dan spiritual, ini soro dia, artinya sengsara misalnya kan. Jadi kan kasihan termasuk pasien itu sudah tidak bisa menerima, sholatnya juga terabaikan, spiritualnya tambah sakit lagi. Tadi kan bahasa Jawa itu yang numpuk-numpuk sakitnya kan gitu, jangan sampai gitu. Jadi kita coba atasi itu untuk secara fisik ya itu ranahnya teman-teman dokter dan perawat ya. Nanti untuk yang psikologi, spiritual bahkan sosialnya itu menjadi ranah kita. Jadi sehingga nanti harapan kita kalau pasien pulang ya dia sudah tenang gitu loh, fisiknya teratasi dan juga tambah semangat ibadahnya. Luar biasa sekali. Pagi hari ini kita di puasa yang pertama digugah wacana kita, ternyata rumah sakit PKU Muhammadiyah atau rumah sakit Muhammadiyah di mungkin seluruh Indonesia ya punya konsep yang begitu dahsyat, terutama di PKU Jogja ini tadi dengan konsep holistic healthcare. Untuk apa? Hanya untuk memuliakan pasien. Jadi pasien datang itu nggak diluntuk istilah Jawanya itu nggak disio-sio gitu ya. Jadi dimanusiakan manusia. Nah luar biasa. Mungkin statement terakhir Ustaz untuk pagi hari ini dan memotivasi sahabat PKU yang mungkin masih ragu dengan layanan PKU atau bahkan khususnya ini tadi memuliakan pasien dengan konsep holistic healthcare itu. Monggo. Jadi kepada keluarga sehat PKU, kalau kita ini sakit ya kemudian kita harus berikhtiar untuk mencari pengobatan, ya datanglah ke ahlinya termasuk di PKU ini. Kalau terpaksa nanti dokter menyatakan ini harus dirawat inap, ya bismillah. Jadi
rumah sakit akan memberikan perawatan yang terbaik. Sehingga nanti para dokter, para perawat, tugas-tugas lain secara terintegrasi bersama-sama untuk menangani persoalan-persoalan pasien, termasuk di Binaron tadi juga kaitannya dengan masalah keagamanya, spiritualnya maupun psikologinya maupun sosial juga berusaha kita bantu sehingga pasien itu betul-betul sehat secara utuh gitu. Jadi utuh meskipun itu ya idealnya begitu, tapi sudah kita ikhtiarkan dan alhamdulillah itu punya efek. Jadi kalau itu nanti penerimaan pasien terhadap sakitnya, spiritualnya terjaga, ibadahnya itu insya Allah memperpendek rawat inapnya itu. Jadi tidak usah lama-lama. Jadi apalagi nanti kalau perawatnya juga saling ingatkan, ini sudah masuk waktu zuhur, Bapak sudah sholat belum gitu loh. Nah, itu diingatkan. Terus kan dokter juga ketika mau operasi itu ditanya oleh dokternya, ini kalau misalnya waktunya misalnya jam 1 kan, berarti tanya dokternya, udah sholat belum? Belum dok, udah sholat dulu. Baru seperti itu. Jadi itu artinya terintegrasi, jadi punya peran. Jadi dokter perawat itu juga punya peran seperti itu. Jadi semangat dakwahnya juga untuk mengingatkan, kan dakwah itu kan mengajak yang baik. Jadi tidak sekedar fisiknya. Kan dokter juga kadang-kadang nulis resep gitu ya. Ini obatnya tentang ini, kemudian tetap jangan lupa mau minum obat, berdoa, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Seperti itu tuh kan sebenarnya kan mengingatkan juga, artinya mesti mengingatkan ini fisik kan ikhtiar usaha. Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan perawat, tetapi Allah yang menyembuhkan. Tetapi ini harus diikhtiarkan gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak loh Ustadz ini sudah datang di studio kita, studio mini kita. Jadi kalau di PKU itu ada 2 studio mini. Yang satu di tempat kita untuk podcast, yang satu untuk kalau kita produksi YouTube atau Zoom. Jadi untuk jamaah Zoomiyah itu nanti di atas, itu di studio atas. Kalau ini untuk podcast yang kecil-kecil seperti ini. Oke sahabat PKU, kali ini cukup luar biasa. Alhamdulillah ditemani Ustadz Umar Said Prawoto. Ini beliau, saya ternyata lihat-lihat itu dokumennya, beliau itu hampir seumur saya di PKU. Jadi kalau tentang keilmuan bina rohani, ini masternya. Ya, karena saya sudah 30-an, beliau itu sudah 29 atau 28. Ya, sekitar itu. Iya, sekitar itu. Jadi saya lahir itu beliau sudah ada di PKU. Cukup luar biasa. Kayak gitu saja teman-teman, sahabat PKU, sahabat PKU dimanapun teman-teman berada. Akhirnya pada perjumpaan kita pagi hari ini, ya kalau maunya sih lebih lama, tetapi karena apa daya, jadi waktunya itu juga dibatasi. Dan Ustadz Umar ini, Ustadz Prawoto ini sibuk sekali, jadi harus punya jadwal yang khusus untuk mendatangkan beliau. Tapi insya Allah kalau tinggal di WA, kalau ada teman-teman PKU atau teman sahabat-sahabat PKU yang di luar sana yang kepengen berkonsultasi, mungkin Ustadz bisa enggak japri kayak gitu Ustadz? Ya, silahkan aja. Nomornya berapa Ustadz ini? Ya, 0816 4222 537. Ulang lagi ya. Ya, ulangi Ustadz. 0816 4222 537. Insya Allah nanti nyambung itu. Masya Allah, luar biasa kan? Baru kali ini Ustadz itu dimintain nomor HP langsung, karena begitu ikhlasnya. Ya, gitu dulu sahabat PKU. Terima kasih banyak Ustadz Prawoto pada pagi hari ini bisa menemani kita. Banyak salah kami, Alfisari Wisoli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.